Halo, kenalkan saya sama Pak Hidayat sebagai seorang CEO di drama ini. Hai, aku Dandi. Aku sebagai karyawan yang di PHK. Halo, perkenalkan, nama aku Kevin Ali Fadiansyah. Jadi saya di film ini sebagai karyawan yang tidak di PHK. Oke. Saya Nail sebagai manajer di video ini. Di sebuah perusahaan Jaya Abadi Sentosa, sedang terjadi masalah finansial yang menyebabkan perusahaan harus memecat beberapa karyawannya karena alasan untuk mengurangi beban operasional agar perusahaan tetap bisa survive dalam keadaan saat ini. Setelah jam kerja usai, CEO memanggil manajer untuk menanyakan laporan keuangan tahun ini. Ternyata, pendapatan tahunan mengalami penurunan yang signifikan karena beberapa alasan tertentu. Hal ini menyebabkan perusahaan harus mengambil keputusan yang cukup sulit. Ada bos manggil saya ke sini. Saya mau menanyakan terkait laporan penjualan setahun ke belakang. Ini sudah bulan Februari, apakah belum ada laporannya di meja saya? Nah, kebetulan bos kita tim kami baru nyelesain hari ini. Jadi saya sekalian di sini nyampaikan ke bos untuk laporan tahunannya. Jadi untuk penjualan kita tahun ini, belakangan ini mengalami penurunan bos sebanyak 30%. Jadi kita juga bakal mengalami kondisi di mana kemungkinan terburuknya bakal terjadi PHK massal bos. Kenapa penjualan kita menurun? Yang pertama, kondisi politik lagi kurang baik bos, dan ekonomi juga sedang mengalami inflasi yang besar. Jadi itu terdampak kepada bisnis kita bos. Oke. Berarti keuangan kita sangat terpuruk. Betul bos. Dan kita harus melakukan PHK. Betul bos, kemungkinan terburuknya seperti itu. Oke, kalau begitu besok pagi tolong kumpulkan semua karyawan di aula. Jam 7 saya akan bertemu mereka. Pastikan tidak ada yang telat. Baik bos, nanti akan sampaikan ke grup karyawan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, terima kasih sudah tepat waktu. Di sini saya tidak basa-basi. Perusahaan saat ini sedang mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit. Jadi penjualan perusahaan kita menurun 50% selama 1 tahun terakhir, dan itu membebankan keuangan kita. Jadi sehingga saya sebagai pemimpin harus mengambil sebuah keputusan yang berat. Pak, mohon maaf sebelumnya. Apakah benar nanti bakal ada sebuah PHK, Pak? Benar, itu akan terjadi. Oleh karena itu saya hari ini pagi ini datang menemui kalian langsung, tidak melalui WA, tidak melalui surat atau melalui manajer, tapi saya langsung menyampaikan kepada kalian karena saya menghormati kalian sebagai karyawan saya.
Silakan. Ya, Pak. Boleh nggak kalau dipertimbangin ulang agar tidak terjadi PHK supaya kami bisa tetap bekerja di perusahaan ini? Karena menurut kami perusahaan ini bisa membantu perekonomian dalam keluarga kami. Ya, saya tahu. Kalian memiliki kontribusi terhadap perekonomian keluarga kalian. Namun, di sisi lain, saya tidak bisa mengabaikan sebuah fakta bahwa penjualan perusahaan kita selama 1 tahun terakhir ini sudah menurun dan mengalami kerugian. Nah, jadi, untuk saat ini, prioritas saya adalah menyelamatkan perusahaan. Dengan segala pertimbangan, CEO perusahaan memutuskan untuk mem-PHK beberapa karyawan supaya bisa menekan biaya operasional bisnisnya. Ini daftar karyawan yang harus di PHK, sudah saya analisis berdasarkan performa, kinerja mereka, dan riwayat penyakit mereka. Baik, Pak. Saya taruh di dulu. Baik Pak, saya sudah membacanya. Saya harap keputusan ini dapat bisa memikirkan kondisi psikologis karyawan juga. Karena karyawan juga merupakan tanggung jawab bagi keluarganya. Oleh karena itu kita harus berpikir agar karyawan tidak sengsara dengan keputusan yang bakal. Tidak bisa. Kondisi perusahaan lebih penting dibanding kondisi personal tiap karyawan. Kita harus mengutamakan perusahaan lebih dahulu dibandingkan mereka. Baik Pak, tadi saya sudah membaca laporannya dan memang keputusan yang Bapak buat dapat menekan operasional hingga 30% Pak. Tapi di sisi lain kita juga perlu memperhatikan kondisi karyawan Pak, yang dimana sekarang di mana-mana kondisi ekonomi sedang tidak stabil sehingga keluarga bergantung kepada karyawan Pak. Oleh karena itu Bapak juga harus mempertimbangkan keputusan ini. Tapi apakah keputusan ini sudah di final Pak? Keputusan saya sudah final, tidak bisa kamu gugat. Tujuan saya hari ini berbicara dengan kamu adalah untuk minta masukan dari kamu. Bukan berarti kamu bisa mengubah keputusan saya. Baik Pak, apabila itu sudah menjadi keputusan final Bapak, saya akan mengikuti semua arahan dari Bapak. Oke, kita jalankan mulai dari hal ini dilakukan secara senyap, elegan, dan tanpa ada mengetahui media massa. Baik Pak. Salah satu karyawan dipanggil ke ruangan meeting. Tanpa banyak basa-basi, akhirnya informasi yang menakutkan bagi karyawan itu keluar dari mulut CEO, yaitu PHK. Meskipun menentang, namun karyawan nggak bisa apa-apa, cuma bisa pasrah dengan keputusan yang telah dibuat oleh CEO. Saya kenapa ya kok dipanggil? Apakah ini menyangkut soal PHK yang kemarin? Mas, kita akan bicarakan baik-baik setelah ini bersama Bapak CEO. Mas, saya tahu ini memang sulit untuk diterima, akan tetapi ini harus tetap dilakukan demi perusahaan. Tapi Pak, saya sudah bekerja 4 tahun di sini. Apa nggak ada cara lain Pak? Tujuan utama saya menyelamatkan perusahaan ini tetap berjalan. Tenang saja, saya akan memberikan pesangon yang layak sesuai dengan kontribusimu dan masa baktimu di sini. Dan kemudian juga saya akan membuatkan suatu rekomendasi untuk perusahaan lain. Dan saya akan minta manajer untuk mencarikan perusahaan lain untuk bekerja. Terima kasih Pak, walaupun saya menerimanya berat, tapi jika memang itu keputusan dari perusahaan, saya tidak bisa buat apa-apa. Dan terima kasih juga karena sudah menyampaikan dengan cara yang baik. Sama-sama. Tak lama setelah kejadian pemecatan salah satu karyawan, 2 karyawan tidak sengaja bertemu di sebuah balkon kantor, di mana salah satu karyawan ternyata juga mendapatkan surat panggilan dari CEO. Namun, belum tahu apa maksud dari surat pemanggilan tersebut.
Kenapa Dan? Kok mukamu suram gitu? Tadi aku dipanggil sama Pak Bos. Itu CEO-nya. Iya. Kenapa emang? Kamu tahu kan persoalan yang perusahaan? Oh yang itu, labanya turun itu. Iya betul itu. Gara-gara ada yang mau di PHK ya? Iya. Dan aku salah satunya yang di PHK. Oh jadi lu kena? Aku kena. Sama teman-teman yang lain? Ada yang kena juga berarti? Ada beberapa yang kena yang lain. Aku juga dapat surat dari bos, dapat panggilan. Nanti sore ketemu bos, tapi nggak tahu. Semoga aja lah hasilnya baik lah. Soalnya kebutuhanku juga lagi banyak ini. Ya kayaknya sih kamu aman sih. Semoga aja ya. Terus gimana lo ke depannya? Mau nyari pekerjaan di mana lagi? Tapi dari bapak manajer dia ngasih surat rekomendasi untuk ke perusahaan lain. Jadi udah ada pandangan ya ke depannya mau bagaimana? Kayaknya sih harusnya sudah ada ya. Oke lah Dan, semoga lo mendapatkan yang terbaik ya. Ya, selamat. Terima kasih. Sabar ya. Ya. Tiba juga saatnya pertemuan antara karyawan lain dengan CEO. Namun ternyata karyawan tersebut tetap dipertahankan oleh perusahaan karena memang kinerja dia cukup memuaskan di kantor dan selalu mencapai target. Jujur Pak, saya takut karena saya mendengar dari cerita dari beberapa teman yang lain, ada beberapa teman yang di PHK. Apakah posisi saya masih aman Pak di perusahaan ini? Posisi kamu akan tetap aman selama kinerja kamu positif, bagus, dan memberikan kontribusi bagi perusahaan ini. Sebenarnya saya juga ragu Pak, karena akhir-akhir ini kan perusahaan mengalami penurunan. Apakah perusahaan tetap bisa bangkit dalam keadaan seperti ini? Tetap bisa, karena saya dengan manajer sudah membuat plan pemulihan untuk kedepannya akan seperti apa. Kita akan menekankan kepada biaya efisiensi, dan setelah itu kita akan melakukan peningkatan penjualan bagaimanapun caranya. Manajer harus mikirin itu. Baik Pak, jika menurut Bapak keputusan itu adalah keputusan yang paling baik, saya akan mengikuti arahan Bapak dan setia di perusahaan ini. Oke Mas, selama kamu bekerja dengan baik dan mencapai target penjualan dari perusahaan, saya akan memberikan ganjaran bonus berupa bonus maupun insentif yang lain bagi kamu dan karyawan-karyawan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Saya usahakan akan tetap bekerja dengan baik di perusahaan ini dan mencapai target yang harusnya saya capai. Oke, Terima kasih Pak. sama-sama Mas. Permisi Pak. Silakan duduk. Ada apa ya Pak? Meskipun keputusan PHK adalah keputusan yang memberatkan salah satu pihak, namun perusahaan tetap memberikan pesangon yang layak dan surat rekomendasi pekerjaan di perusahaan lain, agar mereka tetap bisa mencari pekerjaan dengan mudah. Saya manggil kamu sini karena saya ingin ngasih surat rekomendasi ke kamu. Dan ini ditujukan agar proses kamu nanti masuknya agar lebih mudah. Silakan terima dulu suratnya. Semoga kamu bisa masuk ke perusahaan tersebut dan bisa pulih dari kondisi ekonomi yang sekarang. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Bos karena telah memberikan surat rekomendasi. Sekali lagi saya sangat berterima kasih Pak. Nah, itu tadi adalah pemeragaan pemimpin otoriter dan karismatik dari kelompok kita. Jadi, dari sketsa itu menunjukkan bahwa kepemimpinan otoriter dan karismatik sangat efektif dalam kondisi krisis, namun tetap menyimpan resiko jangka panjang. Kekuatan utama gaya ini terletak pada ketegasan dan pengaruh personal, sementara kelemahannya ada pada keterbatasan partisipasi dan ketergantungan pada satu sosok pemimpin. Pemimpin otoriter dan karismatik memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ia mampu mengambil keputusan dengan cepat dalam situasi krisis tanpa terhambat perdebatan panjang. Yang kedua, kepemimpinannya memberikan arah yang jelas dan tegas, sehingga organisasi tidak kehilangan fokus di tengah ketidakpastian. Yang ketiga, karisma yang dimilikinya memungkinkan ia membangkitkan motivasi, loyalitas, dan kepercayaan karyawan, bahkan ketika keputusan yang diambil bersifat tidak populer, seperti PHK.
Namun, gaya kepemimpinan ini juga memiliki kelemahan. Keputusan yang cenderung sepihak berpotensi mengabaikan perspektif lain yang mungkin lebih manusiawi dan inovatif. Minimnya ruang diskusi dapat memicu konflik tersembunyi dan ketidakpuasan karyawan. Selain itu, organisasi menjadi sangat bergantung pada satu figur pemimpin, sehingga beresiko mengalami kekosongan arah jika pemimpin tersebut tidak lagi berada di posisi puncak.